Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Oke, anak-anak, kita jumpa lagi di pelajaran sejarah Indonesia kelas 11. Kali ini kita akan membahas materi tentang Kongres Pemuda 1 dan Kongres Pemuda 2 hingga nantinya menghasilkan Sumpah Pemuda. Yuk kita bahas. Nah, Kongres Pemuda 1 berlangsung 30 April sampai 2 Mei 1926, diketuai oleh Muhammad Tabrani. Tujuan kongres ini antara lain untuk mencapai suatu perkumpulan pemuda yang tunggal. Karena memang sekitar tahun 1920-an pergerakan kaum pemuda itu sangat banyak ya, bermacam-macam, yang diantaranya itu berdasarkan kelompok kedaerahan. Ada Yong Yava dari Jawa, ada Yong Sumatra Nenbon dari Sumatera, Yong Batak Cirebon dari Batak, Yong Celebes dari Sulawesi dan sebagainya. Dan Kongres Pemuda 1 ini menghasilkan beberapa keputusan. Antara lain, Kongres mengakui cita-cita persatuan Indonesia. Jadi dari sinilah mulai dirumuskan, walaupun kita memiliki organisasi kepemudaan yang sangat banyak dari berbagai daerah, namun kita mempunyai cita-cita untuk bernaung di bawah satu entitas atau suatu identitas yang namanya Indonesia. Gitu. Kemudian sebagai tindak lanjut dari Kongres Pemuda 1 tadi, tanggal 15 Agustus 1926, Yong Yava, Yong Sumatra Nenbon, Yong Minahasa, Yong Celebes, Yong Batak, Sekarukun, Vereniging for Ambonsje Studeren, serta Komite Kongres Pemuda 1 kemudian melebur menjadi satu hingga timbul organisasi pemuda yang bernama Pemuda Indonesia atau Yong Indonesia. Nah, kemudian Young Indonesia itu nanti berubah lagi menjadi namanya Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPPI, dibentuk pada September 1926 di Jakarta. Tujuan pembentukannya adalah untuk memperjuangkan Indonesia merdeka, menghilangkan paham kedaerahan, serta menghapus konflik kaum nasionalis. Jadi intinya itu kita harus mencapai persatuan dan kesatuan, karena itu menjadi modal penting untuk menjadi suatu bangsa yang merdeka. Gitu. Oke, kita berlanjut ke Kongres Pemuda 2. Di Kongres Pemuda 2 ini, kepanitiaannya mulai dibentuk bulan Juni 1928. Yang menghasilkan ketuanya itu ada Sugondo Joyo Puspito, kemudian wakil ketuanya ada Joko Marsaid dari Yong Yava, serta sekretarisnya dari Yong Sumatra Nenbon, yaitu Muhammad Yamin. Gitu. Nah, di mana sih pelaksanaan Kongres Pemuda 2? Ya, Kongres Pemuda 2 dilaksanakan di sebuah gedung bernama Indonesische Club Gebouw. Ini semacam asrama atau kos-kosan untuk para pelajar ya, yang mereka punya perkumpulan pelajar gitu. Dan sekarang gedung ini menjadi Museum Sumpah Pemuda yang beralamat di Jalan Kramat Raya nomor 106, Jakarta Pusat. Kalau dulu disebut wilayahnya Weltevreden ya, Jalan Kramat 106 Weltevreden gedungnya. Sekarang masih ada Gedung Sumpah Pemuda, dan setiap tahun dalam bulan Oktober biasanya suka ada acara di sini tentang peringatan Sumpah Pemuda gitu. Nah, dalam Kongres Pemuda 2 itu ada pembahasan mengenai fusi atau penggabungan perkumpulan pemuda. Namun fusi tersebut sempat awalnya ditentang atau ditolak oleh Muhammad Yamin dengan alasan supaya perkumpulan pemuda bisa bergerak lebih bebas, tidak diseragamkan gitu loh. Kenapa bisa bergerak bebas? Karena masing-masing perkumpulan pemuda kan berasal dari berbagai daerah gitu. Jadi biar lebih fleksibel gitu maksud Muhammad Yamin. Sehingga fusi atau penggabungan perkumpulan pemuda menjadi satu itu dianggap kurang tepat karena akan menghalangi
pergerakan bebas daripada kelompok pemuda. Namun pada akhirnya Muhammad Yamin mengubah pikirannya dengan alasan yang penting Indonesia ada semangat persatuan nih, sehingga dia lebih memilih ya udah nggak apa-apa peleburan atau fusi perkumpulan pemuda menjadi satu pemuda yang tunggal, dengan alasan untuk menjunjung persatuan para pemuda se-Indonesia gitu. Selanjutnya, Kongres Pemuda ini menghasilkan suatu ikrar yang kita kenal sekarang sebagai Sumpah Pemuda. Ada 3 poin penting dalam ikrar ini, antara lain: pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia, tanah air Indonesia ya. Nah, kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Dan ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Jadi dalam Kongres Sumpah Pemuda ada 3 poin penting yang disepakati bahwa putra dan putri pemuda Indonesia ketika itu mensepakati bahwa kita para pemuda mengaku memiliki tanah air yang satu, yaitu tanah air Indonesia, tempat kita hidup, tempat kita berpijak sekarang gitu, tempat kita dilahirkan juga mungkin, dan tempat kita meninggal mungkin di sini juga gitu. Itu tanah air Indonesia. Kedua, berbangsa yang satu, bangsa Indonesia sebagai suatu identitas kelompok atau komunitas masyarakat ya. Walaupun kita berbeda-beda suku, berbeda-beda agama, tapi kita mempunyai satu identitas pemersatu, yaitu kita sama-sama bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, ini penting. Seperti Bapak berkomunikasi dengan kalian secara tidak langsung melalui video ini, Bapak berusaha merangkul seluruh penyimak video ini melalui bahasa Indonesia. Karena bahasa Indonesia, kita sebagai bangsa Indonesia tentunya perlu alat komunikasi. Sehingga bahasa Indonesia itu menjadi alat komunikasi berupa bahasa verbal, ucapan atau bahasa tulisan, yang mana kita bisa mengerti kita bisa mengerti maksud dari berbagai pemikiran dari orang-orang yang berbeda daerah. Jadi kalau kamu ke Aceh, kalau kamu sampai ke Papua, kalau kamu menemui orang di sana, walaupun mereka orang-orang daerah Aceh, orang daerah Papua, kamu berbicara dengan bahasa Indonesia, kamu akan diterima dan kamu maksud komunikasinya akan dimengerti. Itulah berbagai dampak ya dari Sumpah Pemuda. Nah, Sumpah Pemuda ini semangat yang kita peroleh adalah maknanya itu kita bisa meraih semacam persatuan dan kesatuan seluruh bangsa Indonesia. Karena kita punya tanah air yang sama, kita mengaku beridentitas sama bangsa Indonesia, dan kita bisa berkomunikasi dengan satu bahasa pemersatu, yaitu bahasa Indonesia. Adapun bahasa Indonesia itu yang digunakan oleh kita saat ini merupakan bahasa Melayu ya, Melayu pasar. Maksudnya adalah bahasa Melayu yang banyak digunakan untuk aktivitas perdagangan bahkan sejak awal abad Masehi gitu. Riau ya. Melayu Riau ini ya di sekitar Kepulauan Riau gitu. Jadi bahasa-bahasa Indonesia saat ini mirip dengan rumputnya bahasa Melayu gitu. Oke, dan ketika Kongres Pemuda 2 itu ditutup nantinya dengan pembawaan ya atau sajian musik dari W.R. Supratman. Sajian musik, dia membawakan sebuah lagu yang sekarang menjadi lagu kebangsaan bangsa Indonesia berjudul Indonesia Raya. Dia bawakan secara instrumental, hanya melodi lagunya ya, dengan biola, alunan biolanya. Dan ketika itu lagu Indonesia Raya menjadi lagu kebangsaan yang pertama kali dibawakan secara resmi dalam suatu forum yang resmi. Nah, sekarang pertanyaannya gini, itu kan dibawakan secara instrumental, mengapa lagu Indonesia Raya dibawakan secara instrumental hanya dari alunan biola? Nah, alasannya adalah kalau dinyanyikan beserta ada vokalisnya, menyanyikan lirik lagunya, W.R. Supratman mengiringnya dengan melodi dengan biola, dikatakan pemerintah kolonial Belanda akan menangkap
para tokoh maupun pemuda-pemuda yang sedang rapat di gedung Indonesia Gebouw itu ya, menangkap orang-orang yang terlibat dalam Kongres Pemuda 2 tadi gitu. Jadi dalam Indonesia Raya itu kan Indonesia tanah airku, Indonesia Raya merdeka merdeka. Nah, itu beberapa penggalan kata yang dianggap itu memberontak dalam kacamata Belanda ya. Sehingga untuk alasan keamanan, lagu Indonesia Raya dibawakan secara instrumental untuk menghindari aksi penangkapan oleh pemerintah kolonial Belanda, karena kalau dibawakan secara ada vokalnya, ada lirik lagunya, ditakutkan seluruh peserta Kongres Pemuda akan ditangkap dan kongres itu pun jadi bubar gitu. Jadi untuk alasan keamanan ya intinya. Oke, kita lanjut. Setelah Kongres Pemuda 2 ditutup dan menghasilkan Sumpah Pemuda, disetujuilah fusi atau penggabungan berbagai organisasi pemuda. Yong Yava pun menyepakati tentang ide penggabungan organisasi pemuda itu ya. Nah, Yong Yava ini selaku organisasi pemuda yang cukup besar ya ketika itu dari perkumpulan pemuda-pemuda di Pulau Jawa gitu. Nah, Kongres Yong Yava yang menyetujuinya ketika di Yogyakarta 25 sampai 29 Desember 1928. Kemudian terbentuklah organisasi baru, organisasi kepemudaan namanya Indonesia Muda di Surakarta pada 28 Desember sampai Desember 30 ya, sampai 2 Januari 1931. Efeknya adalah pembubaran organisasi kepemudaan bersifat kedaerahan. Ada Yong Yava, Yong Celebes, Pemuda Indonesia, Pemuda Sumatera itu dibubarkan, sehingga yang diakui sebagai satu organisasi pemuda yang merangkul seluruh Indonesia bernama Indonesia Muda. Tujuan Indonesia Muda antara lain membangun dan mempertahankan kesadaran anak bangsa yang bertanah air satu agar capai Indonesia Raya. Intinya kesadaran bertanah air satu untuk apa? Indonesia Raya gitu. Nah, oke. Cukup materi Bapak untuk Kongres Pemuda 1 dan 2 hingga Sumpah Pemuda. Nah, kalau ada yang mau ditanyakan silakan di tempat yang sudah disediakan ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.